Baik Bapak Ibu, kita mulai acara kita di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan workshop kurikulum persiapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat, serta pada umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu perkenankan saya Diansa Adilah Mailawati membacakan susunan acara kegiatan workshop kita hari ini. Kita mulai dari acara pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ali Rahman STMkom, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang akan diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Yuda Satya. Selanjutnya adalah acara sambutan dan arahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus Guru Besar Bidang Riset Teknologi Informasi pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Kemudian acara selanjutnya dilanjutkan dengan doa, foto bersama, dan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dari narasumber kita hari ini, Dr. Saiful Anwar STMT yang akan dimoderatori oleh Bapak Cepi Selamat STMkom. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi, dan acara terakhir adalah penutup. Kita mulai saja Bapak Ibu dengan membaca basmalah untuk membuka acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ali Rahman STMkom. Kepada Saudara Ali, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ali Rahman yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada acara kita hari ini. Selanjutnya adalah acara sambutan sekaligus membuka kegiatan kita secara resmi oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang akan diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Yuda Satya. Kepada Bapak Dr. Yuda, waktu dan tempat kami silakan. Ya, baik. Sebentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Iya, oke. Yang saya hormati Bapak narasumber pada acara implementasi kurikulum informatika pada saat ini yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Lalu yang saya hormati Bapak Dirjen jika sudah masuk mungkin ya, Dirjen Sumping, Pak. Yang saya hormati Ketua Jurusan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, yang saya hormati Sekretaris Jurusan Sekretaris Jurusan Jurusan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, yang saya hormati para dosen Jurusan Teknik Informatika dan para peserta yang lain. Pada kesempatan ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran proses review kurikulum yang sedang kita coba laksanakan berkaitan dengan isu Kampus Merdeka yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti yang kita ketahui bahwa Kampus Merdeka ini salah satu improvement dari kurikulum, perkembangan kurikulum sebelumnya, mulai dari KKNI dan seterusnya, dan juga tuntutan dari revolusi industri ya, yang memang dibutuhkan oleh beberapa prodi rekayasa di Fakultas Sains dan Teknologi khususnya. Oleh karena itu, proses review kurikulum ini sudah diamanatkan atau dimasukkan ke dalam panduan di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung ke dalam bentuk panduan pembuatan atau pengembangan kurikulum berbasis OBE yang mengacu pada KKNI dan Kampus Merdeka, seperti itu. Nah, yang kita ketahui bahwa proses untuk membuat kurikulum Kampus Merdeka ini itu pedomannya sudah ada dan sudah bisa kita laksanakan baik dari Kementerian Agama maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun memang yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana caranya kita melakukan proses implementasi, terutama ketika berkaitan dengan proses Merdeka Belajar keluar instansi atau institusi. Apakah perlu ada kerjasama antar institusi, ataukah memang ada kerjasama yang bisa dinaungi oleh asosiasi profesi, gitu ya? Nah, ini yang memang perlu kita pikirkan dengan matang-matang, gitu ya? Atau mungkin dengan menggunakan teknik yang low cost, gitu ya, pakai open courseware atau apapun itu memang perlu kita di tingkat jurusan perlu ditanggapi dengan kebijakan sesuai dengan arah tujuan dan visi misi dari jurusan tersebut, seperti itu. Nah, implementasi inilah yang memang sebetulnya yang kita butuhkan pada saat ini, walaupun di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung implementasi ini sudah kita coba inisiasi dulu antar fakultas yang memang memiliki kesamaan rumpun keilmuan, dan mudah-mudahan ini bisa terimplementasi dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kondisi dari proses review kurikulum.
ada sekitar 4 jurusan yang saya lihat di Fakultas Sains dan Teknologi yang sedang melakukan proses review kurikulum. Amanat dari Pak Rektor itu adalah bahwa melalui PAUI R1 itu adalah bahwa kita coba implementasikan kurikulum Kampus Merdeka ini di tahun 2021, di ganjil 2021. Mudah-mudahan kegiatan hari ini itu bisa menjadi satu acuan untuk pemberlakuan kurikulum di semester ganjil 2021-2022. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, Pak Dirjen, dan juga para dosen. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuda, mohon maaf bila berkenan sekaligus membuka. Oh iya, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara persiapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan ini saya resmi dibuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya. Dr. Yuda atas sambutan dan berkenan membuka kegiatan kita hari ini. Saya lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dan arahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus Guru Besar Bidang Riset Teknologi Informasi, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT. Waktu dan tempat kami silahkan. Ya, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Pak Wadek 1, Kajur, dan Ibu dan Bapak yang saya muliakan, izinkan saya juga menyapa narasumber yang pada hari ini hadir. Sungguh istimewa kita mampu menghadirkan orang yang luar biasa dari STAI untuk berbagi ilmu bersama kita, dan mudah-mudahan kegiatan kita dapat memperkokoh, menguatkan keinginan besar kita untuk membangun sebuah kurikulum yang tentu saja menyapa kebutuhan dari peserta didik kita. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscakan pada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, yang dilanjutkan dengan sholawat atas Nabi, dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya, sehingga kelak di yaumil jaza, di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaat darinya. Ibu dan Bapak yang berbahagia, kalaulah hari ini kita bicara tentang implementasi kurikulum, maka hal-hal yang menjadi catatan penting yang disampaikan oleh Pak Wakil Dekan 1 itu tentu akan menjadi catatan, tantangan, peluang bagi kita semua untuk bersama-sama mengayuh sebuah keinginan besar kita untuk menghadirkan proses pendidikan yang berkualitas. Tentu saja kata kunci dari kualitas ini adalah relevansi antara ilmu-ilmu yang kita perkokoh dengan dinamika-dinamika lingkungan yang ada. Dan saya kira pada hari ini kita akan mencoba mendekati implementasi kurikulum kita dengan dunia dinamika-dinamika kekinian yang menjadi tantangan kita semua. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi mengingat satu dan lain hal, saya lebih senang kalau kita bisa bersilaturahmi dalam wujud langsung, dan mudah-mudahan silaturahmi hari ini tidak mengurangi makna pertemuan kita. Saya hanya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih luar biasa buat Kaprodi, buat teman-teman, buat Budian, Budina yang telah berinisiasi meningkatkan kapasitas kita di penghujung akhir tahun dengan membawa sebuah semangat baru di tahun baru agar lebih baik. Walaupun di kepala saya lagi berpikir ini lagi penyerapan dana ini. Ya, tapi lepas dari persoalan apapun, saya berbahagia. Tidak ada niat berpretensi untuk memberikan arahan, kecuali rasa bahagia saya bisa menyapa Ibu dan Bapak semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan inayahnya pada kita semua, agar kemudian implementasi kurikulum
yang memiliki relevansi yang kuat, yang memiliki kualitas yang baik, yang kemudian juga menambah ruang-ruang aksesibilitas bagi pengembangan keilmuan ini dapat berjalan dengan baik. Saya kira demikian Pak Budian, Pak Cepi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena saya tengah di sebuah madrasah. Jadi mudah-mudahan hari Senin saya bisa lebih mengurai lebih besar lagi tentang hal-hal yang perlu kita lakukan bersama. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semangat dan kemudian senyum dulu bentar. Nah begitu. Sebagai moderator, Pak Cepi selalu senyum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya pada kegiatan kita. Saya lanjutkan ke kegiatan kita yang berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ali Rahman STM-Kop. Kepada Saudara Ali, saya silahkan. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih pada Kang Ali yang sudah membacakan doa. Sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita berfoto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Nanti dipandu oleh Kang Rifki atau Kang Indra untuk pengambilan foto. Ada Pak Ihsan Budiman, Ibu Yani Suryani yang belum menyalakan kamera. Profesor Yani. Oh iya, mohon maaf. Profesor Dr. Yani Suryani. Wilujeng Ibu. Kemudian ada Pak Yana, mohon dinyalakan kameranya. Pak Darwan dari IAIN Cirebon. Kemudian ada Pak Musyafa, Pak Kodar Rohmat, mohon maaf, Ibu Eva, Pak Wildan. Silahkan Kang Rifki atau Kang Indra. Ya, semua lihat kamera ya. 1, 2, 3. Sip. Lagi. 1, 2, 3. Ya, jempolnya mantap. Slide kedua. Oh, pada mati kameranya. Slide kedua ya. Siap. 1, 2, 3. Nah, ya Pak Kodar. Siap. Sip. Cukup Ibu Dian? Oh, sudah. Ya. Terima kasih Kang Rifki. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi untuk workshop kita hari ini, yang akan dan saya serahkan pada moderator kita, Bapak Ketua Jurusan Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kepada Bapak Cepi Slamet STM-Kom. Waktu dan tempat kami silahkan. Ya, terima kasih Bu Dian sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Dirjen sekaligus guru besar di prodi kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Yang saya hormati
Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dekan 1, Pak Wakil Dekan 1, Pak Yuda Satria Perkasa. Kemudian yang saya banggakan dan saya hormati Pak Dr. Saiful sebagai narasumber undangan kita. Dan Bapak Ibu semua, baik panitia ataupun audiens semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua sebagai insan yang beriman untuk senantiasa mengucapkan puja, puji, dan syukur kehadirat ilahi Robbi, ilahi Robbuna yang hari ini alhamdulillah wa syukurillah hari ini masih memberikan kita kesempatan di sisa usia, memberikan kita kesehatan sehingga sama-sama kita bisa hadir pada acara webinar dengan tajuk persiapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tanggal 5 Desember 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga mudah-mudahan sampailah kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berupaya untuk taat pada seluruh ajarannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memandu acara inti dari webinar persiapan implementasi kurikulum Merdeka Kampus Belajar. Mohon maaf, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang telah hadir, telah sama-sama kita lihat di sini, sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Dr. Saiful Akbar dari STAY ITB. Terima kasih Pak Saiful Akbar sudah berkenan hadir sebentar, sama-sama hadir di acara ini. Mungkin sebelum saya persilakan Bapak untuk memberikan pemaparan, izinkan saya mungkin memberikan sekilas persiapan internal di Prodi Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini dalam kerangka mempersiapkan diri menghadapi rencana implementasi kampus Merdeka ini. Sebetulnya di jurusan kami pada tahun 2019 itu sudah melakukan review kurikulum, mempersiapkan kurikulum baru. Pada saat itu dihadiri dan direview oleh Pak Rinaldi Munir dari ITB. Kemudian alhamdulillah sudah sampai pada struktur mata kuliah yang rencananya kita mau tetapkan, mau implementasikan. Namun pada akhir 2019 itu ada arahan dari pemerintah pusat tentang kewajiban implementasi kampus Merdeka Belajar. Dan konsekuensinya kami coba pending dulu dan coba reformulasi ulang, direformulasi lagi. Kemudian pada hari ini insya Allah motivasi kami adalah untuk ingin belajar dari kampus dari kampus ITB, karena di pandangan kami bahwa kami berkeyakinan bahwa di ITB sudah jauh lebih siap untuk mengimplementasikan ini, maka ya adalah wajar jika kita belajar dari kampus yang memang sudah settle. Dalam hal ini mungkin izinkan saya
sebelum memberikan waktu, saya akan bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Beliau adalah, ya, nama lengkap beliau Dr. Saiful Akbar. Beliau berkantor di ITB Jalan Ganesha. Kemudian riwayat pendidikan S1 lulus tahun 97, jurusan informatika ITB, dan S2 juga 2000 di jurusan informatika tahun 2002. Kemudian beliau melanjutkan studi untuk program doktoralnya di University of Linz, Austria, masih di bidang ilmu yang sama di informatika, lulus tahun 2004. Selanjutnya riwayat pekerjaan dari tahun 98 beliau sudah berkarir menjadi dosen di program studi teknik informatika Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Kemudian pada 2009 sampai 2010 mengikuti postdoktoral di Norwegia. Kemudian dari 2016 sampai 2020 beliau menjabat sebagai Kaprodi Program Sarjana Teknik Informatika di ITB. Kemudian berikutnya 2020 hingga insya Allah 2024 beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik ITB. Yang lainnya dari 2016 sampai sekarang, beliau juga merupakan seorang asesor program studi teknik informatika pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan insya Allah calon asesor bidang computing pada IABEE. Sebetulnya di laptop saya masih banyak profil beliau terkait dengan professional experience, kemudian tentang pengalaman penelitian dan lain-lain yang tidak mungkin jika saya bacakan satu-satu mungkin habis waktu kami ya untuk membacakan profilnya. Mohon maaf, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Dr. Saiful Akbar untuk memberikan best practices pada kami, bagaimana kampus ITB mempersiapkan, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita adaptasi dan bisa kita terapkan. Insya Allah rencananya kita menerapkan di 2021. Kepada Pak Saiful Akbar, saya persilakan waktu seluas-luasnya. Terima kasih Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Cepi. Mohon izin untuk dapat share screen Bapak Ibu yang bertugas sebagai host. Ya, siap. Masih harus dapat izin ya. Bu Dian? Saya bukan hostnya Pak, Kang Rifki, Kang Indra. Kang Rifki. Ya. Kang Rifki. Kang Rifki, Kang Indra. Security untuk share screen-nya mohon diaktifkan. Baik, sudah. Silakan Pak. Apakah slide saya sudah tampak, Bapak Ibu semua? Sudah Pak. Sudah terlihat. Terlihat. Baik ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, Pak Dirjen, Pak Wakil Dekan, Pak Kaprodi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berkesempatan untuk saling bersilaturahmi pada hari ini dalam situasi yang menyenangkan. Saya harap semuanya berbahagia dan sehat-sehat semua. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua adalah umatnya yang
akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, khususnya Pak Kaprodi yang sudah kontak saya untuk diberikan kesempatan untuk silaturahmi dan sharing ya. Saya pikir barangkali ingin saya sampaikan secara spesifik bahwa kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi di ITB sendiri juga sedang dalam proses. Demikian juga kalau dari cerita Pak Cepi tadi di UIN juga demikian, sehingga saya akan lebih banyak bercerita tentang apa-apa yang kami lakukan di ITB, khususnya di STAY, lebih khusus lagi barangkali terkait dengan prodi Teknik Informatika, karena kebetulan saya 1 tahun yang lalu masih sebagai Kaprodi Informatika mengurusi urusan ABET, urusan akreditasi BAN-nya juga, kemudian perubahan kurikulum dan yang lain-lain. Jadi sebagai case study-nya atau sebagai contoh, saya pikir cocok nanti kalau kita bicara tentang bagaimana kurikulum di informatika dan kemudian bagaimana kami mencoba untuk mengadaptasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi kita sama-sama sharing saja dan barangkali saya juga bisa belajar nanti dari diskusi dari Bapak Ibu semua, bagaimana barangkali ada hal-hal yang menarik juga di UIN yang bisa kami pelajari untuk bisa jadi diimplementasikan juga di ITB. Baik, saya akan melakukan slide share. Jadi saya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama tentang pendidikan dan revolusi industri 4.0 ya, yang sebenarnya saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah hadir ya, sudah paham sekali tentang fenomena dan situasi itu, tapi sebagai awalan karena Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini secara sangat spesifik sangat terpengaruhi oleh perkembangan revolusi 4.0 yang penuh perubahan, sehingga muncullah ide dari Mas Menteri untuk mengembangkan kebijakan yang disebut sebagai MBKM ya. Kemudian yang kedua kita akan mendiskusikan atau merefresh kembali karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham yang dimaksud sebagai MBKM itu apa. Kemudian saya akan masuk ke menjelaskan tentang kurikulum yang ada di kami ya, bagaimana menyusun kurikulum, kemudian bagaimana kalau terjadi perubahan, prinsip-prinsipnya, kemudian kuliahnya seperti apa dalam rangka kemudian supaya saya bisa bercerita tentang bagaimana MBKM ini problem dan tantangannya di tempat kami ya, yang saya pikir belum tentu itu terjadi di UIN karena situasi kita meskipun banyak sekali kesamaannya pasti ada situasi-situasi unik yang kita berbeda, sehingga bisa jadi apa yang menjadi persoalan di ITB ternyata secara mudah itu bisa diselesaikan di UIN karena bukan persoalan utamanya dan sebaliknya ya, semacam itu. Jadi kita sama-sama belajar nanti. Baik, secara spesifik Pak Kaprodi, kira-kira waktu untuk saya present sebelum diskusi berapa lama Pak, supaya saya bisa menyesuaikan nanti dipercepat di bagian mananya? Oh iya, mohon maaf tadi saya lewat. Sekitar 60 menit Pak, untuk 60 menit itu. Kemudian bisa dilanjutkan oleh diskusi Pak. Baik, kelihatannya cukup panjang kalau 60, jangan-jangan nggak sampai 60 ya. Ya. Pak, kita coba ya. Jadi 4 hal ini yang kita ingin bicarakan dan diskusikan, dan saya berharap kita nanti akan banyak sharing dan diskusi berbagai macam aspek yang tadi sudah diadres oleh Pak Dirjen juga, oleh Pak WDA, dan yang terakhir tadi oleh Pak Kaprodi. Baik, jadi pertama saya akan bicara tentang pendidikan dan revolusi industri 4.0 ya. Di slide ini saya pikir kita semua sudah sangat-sangat aware tentang fenomena perkembangan industri kita yang kemudian dikembangkan dalam satu framework, satu kerangka, satu cara pandang pembagian atas 4 gelombang perkembangan ya. Bahwa di awal sekali industri dinyatakan berkembang ketika ada berbagai macam proses-proses mekanis yang diotomatisasikan, tetapi masih dalam bantuan mesin uap waktu itu, di mana sebelumnya orang mengerjakan berbagai macam hal secara manual, kemudian ketika
James Watt ya menemukan mesin uap dan beberapa koleganya, maka terjadilah perkembangan luar biasa karena industrialisasi dimulai di sana, dan itu awal dari disebut sebagai industri 1.0 atau 1.0 ya. Nah, kemudian perkembangan berikutnya ada pada ketika energi listrik ditemukan, karena kemudian yang asalnya semuanya diotomatisasi secara mekanik, kemudian dikembangkan menjadi diotomatisasi secara elektrik, dan akhirnya memungkinkan adanya produk secara massal dikerjakan, assembly line dan yang lain-lain, sehingga berbagai macam produk-produk itu bisa berkembang menjadi sangat cepat dan sangat banyak dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kemudian yang sangat relevan dengan dunia kita di tahun sekitar 1969, perkembangan otomasi melalui elektronik dan komputer, ya, di mana dengan perkembangan teknologi komputer ini berbagai macam perkembangan yang sebelumnya itu lebih diotomatisasikan, lebih kemudian bisa dipercepat, lebih dalam tanda kutip punya kecerdasan level tertentu meskipun belum sampai di AI, sehingga berbagai macam hal bisa lebih dipush untuk produksi yang lebih besar, lebih banyak dalam jumlah yang dalam waktu yang lebih singkat. Nah, fenomena terakhir yang tidak terlalu jauh barangkali ini beberapa tahun terakhir dikenalkan, yaitu industri 4.0, di mana sudah bukan lagi persoalan komputer dan elektronik, tetapi apapun yang tersambung ke dalam satu lingkungan jaringan, di mana jaringan ini bukan jaringan komputer saja, tetapi jaringan dari berbagai macam hal yang sifatnya fisikal, ya, baik itu komputer, sensor, kemudian juga bahkan kemudian bio, jadi berbagai macam hal ini tersambung yang sering disebut sebagai Internet of Things, ya, sehingga akhirnya muncul fenomena-fenomena baru semacam big data, kemudian data analytics, data visualization, AI yang sebenarnya sejak adanya komputer itu juga cukup berkembang pesat, menemukan kembali relevansinya dan menjadi sesuatu yang luar biasa berkembang di sana. Salah satu definisi revolusi industri, ya, pada intinya adalah basis cyber physical system. Kalau tadi sebelumnya kita punya computer system, computer networks, kita sekarang punya cyber physical system, cyber physical network yang tadi disebutkan, ya, apapun di dunia fisik, di dunia digital dan fisik yang biologi, ini semua bisa kemudian tersambungkan, ya. Tersambungkan untuk kemudian menjalankan satu fungsi bersama-sama, saling berkoordinasi, berkolaborasi, dan membuat berbagai macam hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin kembali, menjadi sesuatu yang biasa, ya. Kita tidak membayangkan kira-kira barangkali 20 tahun yang lalu, ya, kita bisa melakukan pertemuan yang semacam ini dengan sangat nyaman seperti sekarang, ya. Ketika semua perangkat kita tersambung, kemudian kita bisa bertemu secara visual semacam ini, ya. Dan suatu saat akan berkembang bahwa pertemuan kita nggak seperti ini lagi, tapi hologram-hologram dari Bapak Ibu semua, dan hologram saya barangkali berada di ruang virtual Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa sebenarnya berinteraksi lebih immerse, ya. Jadi ini tidak berhenti, akan berkembang ke perkembangan yang luar biasa, yang itu sebenarnya mempengaruhi satu situasi baru dunia yang berkaitan dengan perkembangan pekerjaan, ya. Di mana kalau kita di perguruan tinggi, meskipun selalu saya yakini bahwa pendidikan itu tidak selalu berkaitan dengan mendapatkan pekerjaan, ya. Ada hal-hal lain yang lebih substansial dari pendidikan, ya, baik itu karakter, sikap, nilai dan segala macam yang itu tidak langsung inline dengan pekerjaan, tapi tidak bisa dihindari bahwa di pendidikan tinggi bagian yang juga penting adalah mempersiapkan peserta didik untuk kemudian siap masuk ke dunia pekerjaan, ke dunia industri, berkontribusi ke perkembangan industri dan masyarakat di sana. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa dengan perkembangan yang luar biasa tadi, maka sebenarnya sangat banyak situasi yang menyebabkan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tersedia itu menjadi hilang, ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan hal-hal yang pekerjaan fisik kemudian digantikan oleh robot misalnya. Banyak pekerjaan perantara yang dulunya ada orang yang mengantarkan secara fisik kemudian hilang, ya.
Saya masih ingat zaman dulu ketika belum ada email seperti sekarang, kantor pos dan kantor telegram itu sangat sangat potensial pekerja-pekerja di sana untuk menjadi pekerja di kantor pos dan kantor telegram. Tapi begitu ada email, ada WA dan seperti sekarang, akhirnya kegiatan itu hilang. Meskipun kemudian muncul fenomena baru dengan kita saling tersambung, kita bisa mendapatkan atau ada pekerjaan tersedia, yaitu pengantaran yang ekspedisi dan seterusnya. Jadi selalu ada balance yang baru ya, antara sesuatu yang hilang pasti ketemu sesuatu yang ada yang baru. Persoalannya adalah apakah anak-anak didik kita itu nanti bisa mengikuti perkembangan itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, ada pekerjaan yang hilang digantikan mesin otomatis, tapi ada sekian banyak pekerjaan baru yang juga muncul ya. Nah, bagaimana kita, bagaimana anak-anak didik kita, bagaimana bangsa Indonesia itu kemudian bisa berkembang ke arah sana. Beberapa contoh ada di slide, saya barangkali tidak perlu bacakan ya, apa pekerjaan-pekerjaan yang kemudian hilang. Ya, yang jelas salah satu contoh adalah tukang pos ya, yang kita sudah tahu ya, tukang pos surat ya, bukan ekspedisi, itu sebagai contoh bagaimana pekerjaan kemudian hilang. Sehingga sering diyakini bahwa pada dasarnya ketika kita melakukan desain kurikulum, melakukan proses pembelajaran, pengajaran di perguruan tinggi, kita sedang menyiapkan mahasiswa kita untuk bekerja di bidang yang hari ini tidak ada. Itu yang jadi soal ya. Kita masih membayangkan hari ini anak-anak mengerjakan satu kegiatan tertentu yang nanti tergantikan ya, gantikan. Misalnya saja kalau di dunia kita konvensional programming ya, jadi kita memprogram mulai dari awal segala macam, mungkin suatu saat sangat dibantu oleh otomatisasi berbasis AI, sehingga bagian yang clerical programmingnya itu mungkin bisa digantikan oleh mesin ya. Jadi cukup senior programmer dengan ide flowchart dan algoritmanya saja, jadilah program ya, semacam itu. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Sehingga kalau kita melulu pada teknik bagaimana memprogram dengan bahasa pemrograman, dan itu sudah terjadi ya, konversi bahasa pemrograman itu biasa, akhirnya akan mudah ketinggalan zaman, nah, semacam itu. Nah, yang lebih spesifik lagi sebenarnya revolusi industri 4.0 ini, dalam konteks pendidikan saya menggarisbawahi ada 3 hal utama yang kemudian perlu menjadi concern kita ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan sumber data, informasi atau pengetahuan yang luar biasa tersedia bebas ya. Baik itu secara ofisial itu adalah dalam bentuk modul-modul pembelajaran ya, dalam bentuk online course, maupun sebenarnya tidak didesain secara spesifik untuk modul pembelajaran, tapi anak-anak kita belajar di sana. Tentu ini tidak saya batasi di anak-anak di informatika ya, tetapi juga anak SD, anak SMP, SMA, semua orang bisa belajar secara bebas di sana. Nah, itu memberikan tantangan baru karena di satu sisi tersedia secara bebas, di sisi yang lain kualitasnya bagaimana? Ya, validasi dari data, informasi, bahkan pengetahuan yang di sana itu seperti apa. Kalau ada orang yang misalnya mengaku ahli X, kemudian menjelaskan secara salah, maka akan salah gitu ya. Kalau kita di informatika kan salah 1 dan 0 aja pesawat bisa jatuh itu ya. Jadi cukup strike ya. Dan kita paham lah di dunia, barangkali Bapak Ibu banyak berinteraksi karena UIN ya. Di dunia agama kita juga mengalami persoalan yang sama kan. Betapa banyak ahli-ahli agama baru yang dengan mudah men-share pengetahuannya. Tapi menjadi pertanyaan, apakah benar beliau-beliau itu ahli? Ya. Sementara yang benar-benar ahli kemudian tidak cukup literate di teknologi, akhirnya yang ahli tenggelam, yang tidak ahli menjadi sangat terkenal seperti itu ya. Dan itu terjadi di dunia ilmu pengetahuan yang pada umumnya di kita ya. Nah, sehingga guru dan dosen itu dipertanyakan. Kalau zaman saya kuliah dulu atau zaman mungkin guru-guru saya, guru dan dosen itu benar-benar sumber ilmu pengetahuan. Kita menyerap ilmu dari beliau-beliau untuk bisa memahami berbagai macam hal. Tapi sekarang tidak mungkin lagi. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan begitu mudah diakses sebenarnya. Sehingga bahkan bisa jadi guru atau dosen pun sebenarnya bisa jadi ketinggalan dibandingkan dengan mahasiswanya. Yang nggak ketinggalan barangkali usianya dan pengalamannya ya, tapi ilmu bisa jadi menjadi ketinggalan.
Itu satu tantangan. Tantangan yang lain adalah terkait dengan teknologi dan model baru pembelajaran ya. Kita semua paham ada massive open online course ya. Kemudian bagaimana belajar dengan gamification ya. Orang diberikan kemungkinan untuk belajar tanpa merasa belajar ya, seperti itu ya. Collaborative learning, virtual reality ya atau laboratory. Nah, ini yang menarik karena pada masa pandemi ya sangat terbayang kalau kita di informatika. Mungkin tidak terlalu terasa karena kita bisa mengajarkan anak-anak di lab yang bisa melakukan kompilasi program, mengembangkan aplikasi dan seterusnya. Tapi bisa dibayangkan di teman-teman di kimia, teman-teman di misalnya apa yang perlu laboratorium ya, misalnya fisika, bahkan elektronik sekalipun juga tidak sederhana kita yang ada di informatika ya. Maka berkembang virtual reality, bagaimana laboratorium itu bisa mewakili laboratorium fisik. Idenya adalah bahwa pembelajaran lab itu tidak harus dalam bentuk yang fisik. Sama seperti halnya penerbang, pilot, itu belajar tidak harus langsung pakai miniatur pesawat. Tidak langsung menggunakan pesawatnya sendiri untuk terbang, ya, tapi menggunakan simulator sehingga ketika jam simulasinya dia cukup, barulah mencoba yang sesungguhnya. Nah, bisa nggak kemudian berbagai macam hal laboratorium, realitas virtualkan sehingga nanti kita bisa menggantikan pembelajaran fisik yang semacam itu ya. Nah, yang terakhir adalah bahwa stakeholder, perusahaan, industri, bahkan masyarakat itu sudah mulai melihat bahwa kompetensi itu jauh lebih penting ketimbang formal degree ya, ketimbang ijazah ya. Kalau dulu ijazah sangat prestisius, sekarang mungkin masih, tetapi semakin ke sini kita semakin paham bahwa ijazah itu hanya sekedar pengakuan atas kompetensi. Ketika kompetensinya ternyata diragukan, maka ijazah menjadi tidak berguna. Maka kompetensi ini menjadi sesuatu yang penting ya. Saya barangkali loncat saja, silakan nanti dilihat ada fenomena. Mohon maaf. Fenomena VUCA ya, silakan dipelajari nanti, ini kaitannya dengan dunia yang berkembang berubah-ubah sehingga perlu kemudian kapasitas baru dari sisi bagaimana mahasiswa kita, bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi tersebut ya. Baik, berikutnya kita bicara tentang pendidikan berbasis kompetensi ya. Kalau kita bicara kompetensi, maka kita bicara ada 3 kelompok utama yang berkaitan dengan kompetensi ya. Jadi yang pertama adalah skills ya, keahlian kita untuk secara spesifik melakukan secara teknikal ya, menggunakan teknologi ya. Kemudian knowledge, kita memahami sesuatu, mengasosiasikan ya, bisa menjelaskan segala macam, dan kemudian attitude terkait dengan perilaku ya, behavior kita ya. Yang sering kemudian kompetensi ini dikembangkan menjadi 21st century competencies ya, berkaitan dengan learning to do, learning to know ya, learning to be ya. Jadi ini berkaitan dengan skill, knowledge, dan attitude tadi, dan kemudian adalah learning to live together. Jadi bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama hidup secara positif dan kontributif di dalam satu society ya. Jadi beberapa hal ini. Lebih jauh lagi ada beberapa set skill ya, set skill yang kemudian sebenarnya ini bukan hal yang sangat baru, tetapi ketika kita bicara perkembangan di revolusi industri 4.0 ya, maka ini menjadi menemukan kembali momentumnya ya. Saya sering mengatakan bahwa berbagai macam konsep dan ilmu pengetahuan itu sudah diinisiasi jauh-jauh hari sebelum masa-masa yang sekarang ya. Sekarang orang bicara AI, sekarang orang bicara big data, data science dan segala macam. Sebenarnya kan tidak ada yang benar-benar mulai dari awal ya. Kita bicara misalnya kalau di dunia database ya, ada graph database sekarang ya. Ini di belakang background-nya bagus Pak Firdaus ini yang pakai graph pas saya ngomong graph, jadi sangat menarik, tepat ya. Itu juga bukan sesuatu yang baru, sudah dikembangkan, tetapi kemudian ketika revolusi industri 4.0, maka kemudian semua konsep-konsep itu menemukan kembali momentumnya dan menjadi berkembang menjadi luar biasa. Maka
sebenarnya semua skills yang saya list di sini itu bukannya dulu tidak ada dan sekarang menjadi ada, tetapi dulu ada pada porsi yang tidak seperti sekarang ya. Jadi dari dulu orang butuh critical thinking dan problem solving skills. Tetapi sekarang menjadi menemukan momentumnya kembali. Kenapa? Misalnya saja karena ketika kita membaca berita, memahami pengetahuan yang tadi kualitasnya masih diragukan, sangat-sangat diperlukan critical thinking. Ya, benar tidak berita ini? Benar tidak penjelasan orang ini? Coba dikomparasi dengan penjelasan ahli yang lain dan seterusnya semacam itu. Communication dan collaboration, creativity and innovation ya. Dan semua hal yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya adalah hal-hal yang sejak dulu sebenarnya ada. Tetapi dengan revolusi industri 4.0 akhirnya menjadi benar-benar sangat-sangat diperlukan, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan non-technical skill ya, soft skill ya. Kalau yang sebelah ya sebenarnya ini semua sebagian besar adalah soft skill ya, terkait dengan leadership, personal responsibility, personal productivity ya, self direction ya. Contoh saya ambil satu lagi misalnya, kalau kita bicara personal productivity gitu ya, dari dulu orang juga harus produktif sebenarnya. Tapi karena sekarang ada fenomena internet, ada WA, ada media sosial dan seterusnya, menemukan tantangan baru. Bagaimana kita produktif di tengah-tengah menariknya dunia sosial media misalnya. Jangan-jangan waktu kita habis untuk kemudian explore, baca-baca message segala macam yang tidak memberikan sesuatu yang produktif buat kita. Nah ini jadi menemukan momentum yang baru ya. Kemudian juga literasi baru yang dulu kita sangat digembar-gemborkan tentang bahwa setiap orang itu harus bisa membaca, bisa menulis, ya, bisa matematika, dan itu sampai sekarang juga masih, tapi itu sudah tidak dibicarakan lagi, itu harusnya sudah menjadi standar. Muncullah kemudian literasi data, bagaimana kita punya critical thinking, mampu menganalisis, mampu mencari sesuatu yang penting di dalam sekumpulan data yang sangat banyak, misalnya. Literasi teknologi, bagaimana bisa menggunakan mobile phone, menggunakan Zoom yang semacam ini ya, kalau sebagai pengguna, bagaimana bisa mengembangkan berbagai macam teknologi coding, ya, artificial intelligence, prinsip-prinsip engineering secara umum ya, dan kemudian literasi manusia. Literasi manusia, kenapa kemudian menjadi muncul kembali? Karena dulu kita berada dalam lingkungan yang relatif seragam. Kita berada di kampung halaman masing-masing, kenal sejak kecil, ya. Akhirnya kita terbentuk dan harmoni ada di sana. Ketika kita kuliah keluar, budayanya sudah mulai berbeda. Mulai terjadi perbedaan-perbedaan. Misalnya bagaimana orang Solo berkomunikasi dengan orang Batak. Bagaimana kita bisa kemudian punya kemampuan komunikasi dengan sudut pandang yang berbeda. Betapa kerasnya kalau orang Batak menyampaikan sesuatu dan betapa tidak jelasnya katakanlah orang Solo tanpa kemudian dalam maksud menghina ya. Ketika membicarakan sesuatu dicoba berputar-putar dulu misalnya untuk sekedar mengatakan tidak misalnya. Nah itu menemukan kembali momentumnya dan itu hanya di satu negara ya. Ketika saya pindah kuliah ke ITB, ketika rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu kuliah di UIN menemukan lingkungan baru yang dari tempat berbeda-beda. Sekarang momentumnya jauh luar biasa. Kita bisa berkomunikasi setiap saat dengan orang-orang dari negara yang berbeda. Maka perlu kemampuan komunikasi yang lebih, punya background, tapi pada saat yang sama berkomunikasi ke dunia yang background-nya sama sekali berbeda menjadi penting kembali. Jadi ada literasi-literasi baru yang muncul ya. Nah, kemudian sehingga sering kemudian orang mengembangkan revolusi industri 4.0 itu diasosiasikan dengan education 4.0 ya. Yang pada intinya rangkuman dari berbagai macam fenomena yang tadi ya, bahwa ada paradigma baru dalam pembelajaran. Orang tidak bisa lagi berhenti selesai di universitas kemudian tidak belajar lagi ya. Karena apa? Sudah pasti akan ketinggalan. Ya. Kemudian UBE ya atau OBE ya, outcome based education ya. Kalau sebelumnya apa yang kita pahami sebagai pengajar itu kita tuangkan dalam kurikulum, sekarang dibalik. Apa yang kita harapkan dari siswa kuasai ya itu kemudian kita turunkan menjadi seperangkat set struktur dan kemudian set kuliah ya yang itu dipakai untuk mencapai outcome tadi ya. Kemudian bagaimana kita lebih menonjolkan
partisipasi dari siswa melalui LCE, ya, Learner Centered Education, atau kadang disebut juga Student Centered Learning, ya, sehingga mereka bisa belajar lebih mandiri, bisa berkolaborasi dengan teman, berbasis pada problem dan seterusnya semacam itu, ya. Berbagai macam hal ini menjadi muncul, ya, dengan adanya revolusi industri 4.0. Di sisi yang lain, model dan strategi baru pembelajaran juga muncul, ya. Kita tahu ada massive online course, ya, massive open online course, kemudian flip class, ya. Flip class ini sangat relevan sebenarnya di dunia pandemi seperti sekarang, ya. Kita bisa misalnya membuat video, kita berikan kepada anak-anak kita, dan kemudian pertemuan yang semacam ini lebih kepada untuk klarifikasi, konfirmasi, latihan bersama, dan diskusi. Jadi penyampaiannya tidak disampaikan di forum sinkronus semacam ini. Penyampaiannya silakan baca sendiri, silakan tonton video saya, silakan tonton video orang lain, ya. Nanti kita diskusikan apa yang Anda pahami dan apa yang perlu kita klarifikasi dan seterusnya, ya. Problem dan project based learning dan yang lain-lain, ya, ada sangat banyak. Bagian pentingnya adalah bahwa akhirnya pembelajaran itu menjadi tidak semata-mata persoalan bagaimana mentransfer knowledge dan skill dari dosen atau pengajar, tetapi juga bagaimana menginspirasi dan memotivasi siswa untuk merekanya yang belajar, ya. Mereka mau belajar, ya. Itu bagian yang penting. Baik, itu yang terkait dengan bagian pertama diskusi kita tentang revolusi industri dan dampaknya terhadap proses belajar mengajar di kita, termasuk paradigma pembelajarannya. Nah, tentang MBKM saya pikir sangat singkat, sekedar menegaskan kembali saja poin utama dari program belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Ini terkait dengan relaksasi atau kemudahan di dalam pembukaan program studi yang rekan-rekan Bapak Ibu semua sudah pahami juga. Bagaimana sistem akreditasi juga dilonggarkan, basisnya adalah dipercaya, akreditasinya seperti sedia kala, tetapi kemudian nanti kalau ada hal tertentu barulah kemudian dilakukan evaluasi. Saya ingin share sedikit betapa gemesnya saya waktu itu sebagai Kaprodi setelah berjibaku menyusun self study report untuk EBET, ya. Kemudian dalam waktu 3 bulan saya harus menyiapkan kembali borang untuk ban PT. Jadi sudah habis-habisan dihajar oleh ABET gitu, ya. Kemudian bangun lagi untuk menyiapkan itu. Kenapa saya ingin cerita ini? Karena yang membuat saya gemes adalah itu ada masa transisi di mana informasi tentang bahwa tidak perlu melakukan pengajuan akreditasi itu sudah ada, tetapi aturan implementasinya belum ada pada saat itu. Sehingga oleh SPM ITB tetap diminta untuk buat. Sehingga saya buat, begitu saya submit, kira-kira 1 hari berikutnya, muncullah petunjuk teknis tentang bagaimana sistem akreditasi yang baru itu. Yang salah satunya adalah perguruan tinggi tidak perlu mensubmit. Jadi sesuatu yang saya pikir ini sangat ingat di kepala saya memperjuangkan untuk udahlah saya nggak usah nyusun, tapi karena belum ada cutlaknya, akhirnya ya SPM tetap menyatakan tetap disusun dan saya bersama-sama tim terpaksa menyusun sesuatu yang 1 hari berikutnya setelah disubmit menjadi tidak berlaku dan tidak berguna, ya. Kita cabut kembali sehingga akreditasi prodi kami pada saat itu masih tetap seperti sedia kala. Ya, meskipun kemudian setelah dapat akreditasi ABET, kemudian dikonversi menjadi terakreditasi unggul, ya. Kemudian kemudahan di dalam pengembangan PTN berbadan hukum, dan yang terakhir dan yang ini yang menjadi fokus diskusi kita hari ini adalah hak belajar 3 semester di luar prodi, ya. Yang penjelasan lebih detailnya kurang lebih seperti ini, bahwa adalah hak mahasiswa untuk mengambil 3 semester di luar program studi atau luar PT, ya, yang dibagi atas 2 semester atau kira-kira setara dengan 40 SKS di luar PT dan 20 SKS di luar prodi, sehingga kurikulum prodi sendiri yang di dalam prodi itu wajib diambil hanya 5 semester. Mohon maaf.
Dan kemudian perubahan paradigma bahwa kalau SKS dulu adalah satuan kredit semester dalam konteks pembelajaran, sekarang menjadi disetarakan dengan jam kegiatan. Ya. Tapi di sini yang menarik adalah bahwa dari program Merdeka Belajar ini, kegiatan yang diambil oleh mahasiswa itu dibatasi sebenarnya di sana. Dibuka lebar, tapi pada saat yang sama dibatasi sebenarnya di sini. Yaitu kegiatan yang menjadi program pemerintah dan program yang disetujui PT atau rektor. Jadi sebenarnya tidak kemudian tiba-tiba mahasiswa ketemu apa di lingkungan mana, kemudian belajar dan kemudian minta diakui, tidak bisa begitu ya. Either dia adalah program pemerintah yang secara formal diatur oleh pemerintah atau disetujui oleh perguruan tinggi atau rektor. Ya, tentu saja persetujuan oleh perguruan tinggi atau rektor ini bisa didelegasikan ke dekan, ya. Bahkan mungkin untuk perguruan tinggi tertentu, tergantung perguruan tingginya, bisa sampai kemudian di level kaprodi bisa jadi. Ya, tapi intinya adalah program yang memang terstruktur dan secara ofisial diakui seperti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatannya yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat-sangat aware ya. Ada program magang atau kerja praktek atau praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, ya, penelitian, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Yang ini sebenarnya kalau kita lihat detailnya, saya tidak bahas ya, ini ada penjelasannya nanti. Saya share ini dan silakan dibaca sumbernya dari berbagai macam sumber yang ada di Kemendikbud. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini kegiatan yang tidak bebas satu sama lain, Bapak Ibu semua. Sehingga salah satu isu di tempat kami adalah bagaimana kemudian ini bisa dikonversi ke struktur kurikulum atau topik kuliah yang memang relevan gitu ya. Saya ambil contoh misalnya proyek di desa dengan proyek kemanusiaan dan studi proyek independen misalnya. Ini bisa rancu, ada sebuah aktivitas yang ada sebuah, misalnya kalau di dunia kita ya, ada mahasiswa, kemudian mengembangkan satu software yang kemudian itu dipakai di lingkungan desa untuk persoalan kemanusiaan di situ ya, mengatasi masalah kelaparan segala macam yang seperti itu. Akhirnya menjadi pertanyaan, ini mau dikon di mana kalau masuk dalam kerangka 8 jenis kegiatan ini? Karena kalau kita di kuliah, biasanya kita jelas bahwa kuliah satu dengan kuliah yang lain itu dia harus ada interseksinya, tetapi pada saat yang sama dia punya karakteristik spesifik, sehingga overlapping-nya tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau satu kuliah dengan kuliah lain itu interseksinya 10%, wajar. Tapi kalau interseksinya adalah 80%, menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mendekomposisi itu supaya efektif mahasiswa nggak belajar hal yang sama diulang-ulang semacam itu. Nah, di sini juga ada persoalan semacam itu ya, yang perlu definisi lebih spesifik sebenarnya. Kegiatannya bisa jadi sama, tetapi titik serangnya apa yang penting di situ itu yang perlu kemudian diperjelas ya. Dan kalau dilihat Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sebagian besar dari kegiatan ini selalu ada siapa sebenarnya yang mengontrol, ya, mendampingi. Ya. Jadi misalnya magang atau kerja praktek tetap harus ada dosen di situ. Kegiatan wirausaha nggak kemudian mahasiswa dilepaskan, kemudian nanti tiba-tiba diaku sebagai kegiatan wirausaha, tetap ada pendampingan oleh dosen. Ya. Pertukaran pelajar, ya, itu juga demikian. Bagaimana kemudian perguruan tinggi menjaga kesetaraannya, SKS-nya, melihat topiknya, segala macam. Jadi semua kegiatan ini dari sudut pandang kami di ITB, nanti saya sampaikan juga bagaimana Senat Akademik menyikapi, itu dilihat sebagai kemerdekaan yang yang terkontrol atau kemerdekaan yang terbimbing ya, semacam itu. Jadi nggak melulu merdeka, kemudian apapun bisa dilakukan dan kemudian diakui sebagai bagian dari kurikulum. Harus ada kontrol terkait dengan kualitas, assessment, dan yang lain-lainnya. Saya masih punya waktu berapa lama, Pak Cepi? Ada sekitar 20 menit lagi, Pak. 20 menit, oke. Ya. Baik, nah kurikulum di STAY, saya perlu menyampaikan ini karena agar Bapak Ibu semua bisa melihat konteksnya ya, karena kalau saya bercerita tentang implementasi MBKM tanpa tahu konteks di STAY juga akhirnya
menjadi kehilangan konteksnya, dan kalau ada sesuatu yang bisa dipelajari di sini itu jadi kurang sesuai ya kalau nggak ada konteks ya. Jadi saya cepat saja mengingat waktu yang pendek ya. Jadi kurikulum kami dan mungkin juga rekan-rekan yang ada di UIN juga demikian ya. Basisnya adalah OBI, kemudian LCI ya. Ada satu hal yang saya belum tahu, nanti barangkali bisa di-share. Kalau di ITB kita punya apa yang disebut sebagai continuous improvement. Continuous improvement ini di dua hal ya. Hal yang pertama adalah bagaimana perbaikan cara belajar itu terus-menerus diukur dan dievaluasi baik semesteran maupun tahunan, dan kemudian itu dihubungkan dengan kemudian nanti perubahan kurikulum. Jadi perubahan kurikulum itu bukan di ujung tiba-tiba ada, tetapi dari proses semesteran dan tahunan berbasiskan kepada outcome yang didefinisikan, ketercapaiannya bagaimana, perkembangan dunia baru seperti apa, yang itu mungkin nanti akan melit kurikulum. Jadi continuous improvement dalam sense semacam itu. Yang kedua adalah continuous improvement dalam konteks akhirnya di kami, mungkin juga sudah juga di UIN, perubahan kurikulum itu tidak dibatasi per sekian tahunan. Per 4 tahun baru perubahan kurikulum, tidak. Jadi setiap tahun ekstrimnya itu kita mungkin melakukan perubahan kurikulum. Meskipun perubahan kurikulumnya nanti saya akan jelaskan ada beberapa gradasi ya, ada yang perubahan mayor, minor, dan kemudian perubahan teknis ya. Sehingga perubahan itu terus-menerus saja, tidak harus menunggu sampai 4 tahunan. Atau bahkan 5 tahunan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebijakan tentang akreditasi dan kaji banding internasional sebagai cara untuk mengukur seberapa kemudian apa yang kita lakukan itu direkognisi. Karena rekognisi itu harusnya oleh pihak luar ya. Kita tidak bisa mengatakan oh kita sudah bagus dan segala macam klaim sepihak, dan sebenarnya akreditasi dan kaji banding internasional itu dalam rangka itu. Lebih kepada bagaimana orang lain memandang dan mencoba menilai apa-apa yang sudah baik di kita, apa-apa yang perlu kita perbaiki. Ya. Saya loncati saja yang bagian ini karena saya pikir ini barangkali Pak Rinaldi pada saat mereview juga sudah sedikit banyak menyampaikan ya tentang ABET, tentang SCM Computing Curricula. Pada prinsipnya secara teknis di kami OBI ini selain secara filosofi tadi disampaikan bahwa basisnya outcome, ujung ke depannya apa, baru ditarik ke belakang, set kurikulum dan segala macam, tapi secara teknis dengan kemudian prinsip OBI ini kita menetapkan apa yang disebut sebagai tujuan program pendidikan ya, atau sering disebut sebagai program educational objective ya. Yang ini definisinya adalah kalau mahasiswa kita mengikuti pendidikan yang saya definisikan, kira-kira dalam rentang waktu setelah lulus 3-5 tahun dia punya kemampuan seperti apa. Sementara kalau kita bicara student outcome adalah pada saat dia lulus, dia punya seperangkat set kompetensi apa. Ya, itu student outcome. Jadi begitu dia lulus dia punya apa. Nah, di kami juga menetapkan, mengelompokkan berdasarkan SCM Computing Curricula knowledge area yang dipakai untuk kemudian menjadi jalan bagi mahasiswa untuk mencapai student outcome-nya. Ya. Dan kemudian di setiap knowledge area itu akan ada student outcome masing-masing knowledge area. Ya. Saya tidak akan bicara sangat teknis. Ini bagaimana kita menggabungkan semua institusi, semua pihak yang memang relevan untuk menyusun program educational objektif kita, dan setiap kali kita review termasuk dari apa yang disebut sebagai advisory board ya, kita punya di fakultas itu sekitar 10 sampai 12 orang dari industri, dari pemerintahan, dari alumni yang setiap tahun selama-lamanya 1 tahun sekali bertemu untuk berbicara kembali arah dari pendidikan kita, objektifnya masih tetap atau harus diubah dan seterusnya seperti itu. Nah, ini contoh dari PO kami ya. PO yang saya sampaikan tadi 3-5 tahun setelah lulus ya. Memiliki karir yang sukses, menjadi profesional di bidangnya, dapat melanjutkan studi ya, dan kemudian mampu melakukan lifelong learning ya, dan peran aktif di dalam pengembangan alat teknologi dan metodologi baru di dunia informatika ya. Kemudian inilah student outcome ya. Kalau kita lihat student outcome ini seperti yang saya katakan tadi, ini sudut pandangnya adalah begitu selesai lulus, maka
tepat pada saat itu mahasiswa atau lulusan yang baru itu harus punya kemampuan 6 hal ini ya. 3 hal berkaitan dengan hard skill ya, 1, 2 dan 6, dan 3 hal berkaitan dengan soft skill yaitu 3, 4 dan 5 ya. Ini kita adopsi dari definisi ABET, masih sangat generik ya. Di mana antara berbagai macam prodi di bidang computing itu share 1 sampai 5, tetapi khusus untuk informatika karena informatika ITB ini fokusnya pada computer science dan software development, sangat relevan untuk kemudian punya satu student outcome yang juga ada di definisi ABET, yaitu apply computer science theory and software development fundamentals to produce computing based solution ya. Itu yang membedakannya dengan sistem informasi, itu yang membedakannya dengan teknologi informasi. Baik, kemudian dengan OBE, semoga ini juga sudah berjalan. Kalau mengingat Bapak Ibu tadi menyampaikan kalau di UIN juga OBE ya. Dari OBE tadi dari student outcome ya, SO ini student outcome, kita kembangkan performance indicator ya, dan kemudian setiap mata kuliah itu kemudian kita mapping terhadap dia dipakai untuk mengukur performance indicator yang merupakan turunan dari student outcome yang mana. Ya, jadi kita itu setiap semester atau dalam kurikulum itu kita punya definisi ini. Ya, jadi student outcome tadi misalnya yang pertama adalah analis and design bla 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 dan seterusnya, itu kita turunkan mahasiswa bisa apa, diukur di kuliah yang mana. Ya. Mahasiswa punya kemampuan bekerja secara tim misalnya seperti itu, diukur dalam misalnya mata kuliah sosio informatika. Dan nanti dosen itu akan diminta untuk tidak semata-mata mengeluarkan nilai A dan B-nya, tetapi memberikan penilaian student outcome 2, di mana performance indikatornya 2A ini yang diukur di mata kuliah 2, itu nilainya berapa? Berapa yang masuk dalam kategori, nah seperti ini. Berapa yang masuk dalam kategori A, ya, berapa yang masuk kategori B, berapa yang masuk kategori C, dan seterusnya, yang itu diagregasi ke atas sehingga kita bisa mengukur tahun ini dibanding dengan tahun lalu, student outcome ini mengalami kenaikan atau penurunan. Sebagai program, kami punya tendensi untuk semakin membaik atau semakin menurun. Ya, jadi membedakan antara ukuran ABC untuk kuliah apa bagi mahasiswa sebagai proses pemberian nilai kepada mahasiswa dengan proses penilaian kami terhadap kinerja dari program kami ya, melalui pengukuran performance indikator yang diturunkan ke dalam berbagai macam mata kuliah. Baik, ternyata cukup lama juga ya. Padahal belum masuk ke MBKM ini. Bisa 3 jam bagaimana nih Pak Jopi? Enggak ya, enggak perlu ya sampai 3 jam. Kita sharing saja kok ya. Jadi begini Bapak Ibu semua, struktur kurikulum kami bisa jadi mirip dengan Bapak Ibu di UIN, bisa jadi berbeda, tetapi paling tidak saya paham misalnya kami sempat diskusi dengan UGM dalam rangka MBKM, itu ternyata juga cukup berbeda ya. Misal kalau di ITB itu cukup strict bahwa kami punya yang disebut sebagai tahun pertama bersama. Di situ dipelajari kalkulus, di situ dipelajari fisika, ya, dan berbagai macam basic science and engineering. Tidak semata-mata pembelajarannya, tetapi juga sebagai pentahapan yang mempunyai batasan kalau sampai 4 semester nggak lulus, DO di ITB. 4 tahun tidak lulus tahap pertama bersama. Sangat strict. Prodi hanya bisa masuk di satu mata kuliah tertentu. Bahkan sebenarnya itu mata kuliah fakultas, atau 2 lah di tempat kami. Ada 2 mata kuliah fakultas yang bisa masuk ke dalam tahap persiapan bersama. Kenapa saya ceritakan ini? Karena itu menjadi batasan kita terkait dengan MBKM. Terbayang ya kalau 2 semester sudah diambil oleh masa persiapan bersama, masa tahun pertama bersama, sementara 1,5 semesternya diambil oleh MBKM. Kebayang tidak problematika di kami? Bahwa 2 dan 3 sudah diambil, ada 5 semester, prodi hanya tinggal punya 3 semester. Sehingga tidak mudah bagi kami untuk mengadopsi MBKM apa adanya. Ini satu persoalan. Ya. Nah, di kami juga ada struktur mata kuliah wajib 86 SKS, kita tidak ada stream, jadi tidak ada wajib jalur pilihan, dan kemudian 22 SKS. Nah, saya ingin menekankan di satu titik ini bahwa di kami 22 SKS pilihan itu dibatasi bahwa
harus tetap ada pilihan dari luar prodi. Jadi mahasiswa informatika itu harus mengambil mata kuliah apapun yang diperbolehkan di luar prodi F3 SKS minimal. Sebaliknya minimal 12 SKS di dalam prodi. Artinya apa? Kalau mahasiswanya lebih senang untuk memahami banyak hal luar, dia bisa mendapatkan 10 SKS. Karena 22 dikurangi 12. Jadi 10 SKS itu dia bisa belajar di DKV, desain komunikasi visual, di DKV ya, kemudian bisa di SBM, bisa di tempat yang lain ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya konsep MBKM itu sudah ada di kurikulum kami sebenarnya. Bahwa memang justru diwajibkan minimal 3 SKS. Cuman sekarang menjadi 20 SKS ya, kalau saya tidak salah di luar prodi. Ya. Kita punya 22 SKS untuk pilihannya. Itu kenapa struktur kurikulum ini menjadi penting untuk kami garis bawahi. Saya garis bawahi karena itu menjadi peluang dan kemudian batasan tersendiri dalam mengadopsi MBKM. Saya loncati saja, atau sekilas ini kurikulum TBB kami. Ya. Kalau dilihat ada kurikulum informatika yang sebenarnya ini untuk fakultas, dasar pemrograman, dan kemudian kurikulum elektro, pengantar analisis rangkaian. Jadi semua mahasiswa satu fakultas di STEI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ini sama-sama mengambil semua kuliah ini. Jadi hanya 2 mata kuliah ini yang relevan untuk prodi, bahkan hanya 1 kalau di informatika, jadi secara langsung ya, F1210. Adapun pengenalan komputasi ini sudah dianggap sebagai mata kuliah dasar seperti halnya matematika. Semua se-ITB mendapatkan mata kuliah pengenalan komputasi. Kemudian standar, saya pikir ini Bapak Ibu bisa lihat di mestinya ini cukup publik juga di situsnya ITB, nanti silakan dilihat. Dan pada prinsipnya kita bergerak relatif bebas itu di semester 7, di mana hanya ada 6 SKS mata kuliah wajib ya di semester 7 dan 8 SKS mata kuliah wajib di semester 8. Sisanya itu adalah mata kuliah pilihan yang 22 SKS tadi. Kemudian ini adalah struktur kurikulum kaitannya dengan materi kuliah pilihan. Nah, saya ingin menggarisbawahi ada 2 mata kuliah yang memang sejak awal itu cukup menarik ini. Kami waktu itu tidak sadar tapi sudah terpikir juga tentang bahwa nggak mungkin kita terlalu membatasi mahasiswa dengan pembelajaran konvensional, sehingga dibuatlah 2 mata kuliah placeholder, yaitu informatika di industri dengan informatika untuk komunitas. Jadi ini sebelum adanya MBKM, informatika di industri dan informatika untuk komunitas. Yang kalau dilihat SAP-nya dalam tanda kutip tidak jelas, sengaja dibuat tidak jelas. Kenapa? Untuk memberikan kemungkinan setiap semester itu industri apa mau masuk, memberikan pembelajaran, mungkin juga industri mengundang mahasiswa untuk belajar di sana, tidak harus dalam konteks magang. Itu kita sediakan 3 SKS di sana. Jadi bisa disusun bersama-sama. Salah satunya kita Kaprodi yang sekarang itu sedang menginisiasi dengan perusahaan game yang kebetulan alumni dari kami juga untuk meran kuliah ini di industri game misalnya. Jadi mahasiswa langsung belajar di sana, praktek dan seterusnya seperti itu. Dengan dosennya tetap dari kami, officially, tetapi beliau lebih ke koordinator. Sementara day to day-nya itu lebih banyak dari rekan-rekan di industri yang mengajarkannya. Kemudian informatika komunitas ini adalah apapun kegiatan mahasiswa yang bisa diaplikasikan di komunitas, di masyarakat, kemudian bisa diakui dalam satu perkuliahan, dipresentasikan, dikembangkan, dan seterusnya. Ini kita lakukan demikian. Mereka yang membuat misalnya startup, mereka mengembangkan aplikasi untuk kebetulan yang kemarin kasusnya di tempat kami ada yang mengembangkan aplikasi untuk gerejanya gitu ya. Distorkan ke sini dan dikembangkan dan kemudian mendapatkan penilaian ya. Ada yang kemudian mengembangkan aplikasi untuk semacam tryout SNMPTN dan sudah mempunyai sekian user dan seterusnya seperti itu, diklaim di sini untuk dikembangkan selama 1 semester. Nah, ini kuliahnya semacam itu. Selain itu, saya ingin menyampaikan sedikit struktur ini supaya nanti kita menemukan hubungannya dengan MBKM. Di tempat kami ada 4 SKS mata kuliah namanya Proyek Perangkat Lunak. Yang ini sebenarnya kami melihat juga sangat inline dengan MBKM. Karena apa? Karena pada dasarnya ini bukan kuliah kelas.
sejak awal sebelum 2019 di kurikulum 2013 kita sebenarnya sadar bahwa mahasiswa terlalu banyak diberikan teori, kurang nyemplung ke dunia nyata. Maka di kuliah proyek perangkat lunak yang terjadi adalah kami undang pihak-pihak yang mempunyai problem pengembangan perangkat lunak. Kita pernah kerjasama dengan Pemkot, ya. Semua persoalan mereka kita coba adopsi untuk diselesaikan. Jadi setiap semester kita punya sekarang sekitar 150 sampai hampir 200 mahasiswa yang kemudian mengeroyok persoalan dari satu lingkungan tertentu. Terakhir kemarin persoalannya persoalan internal ITB, unit puslok, sarana prasarana, unit akademik, bahkan kemudian Masjid Salman juga gitu ya. Kita undang untuk berikan kepada kami persoalan dan dosen-dosen di sini akan menjadi tutor untuk membimbing mahasiswa menyelesaikan persoalan mereka. Jadi diajari tentang agile, tentang Scrum dan segala macam, tetapi itu sebagai dampak dari penyelesaian persoalan, bukan teori tentang agile, tentang Scrum dan kawan-kawannya. Jadi mahasiswa ketemu dosen di kelas untuk menceritakan persoalannya dan dosen memandu bagaimana kemudian proses pengembangan perangkat lunak secara konkret itu dilakukan dengan project owner-nya dari pihak luar. Itu yang ada di kami, dan kemudian yang berikutnya adalah tentang struktur kurikulum IF dalam kaitannya program major minor, ya. Dan ini juga sangat menemukan relevansinya dengan MBKM, khususnya kewajiban perguruan tinggi menyediakan hak pada mahasiswa untuk mengambil jumlah SKS yang cukup di luar prodi. Idenya adalah bahwa mahasiswa boleh memilih untuk punya kapasitas major di mana dan minornya di mana. Dalam artian misalnya seperti ini, kalau mahasiswa DKV atau mahasiswa matematika ingin diakui di transkrip sebagai dia minor informatika, maka dia harus mengambil mata kuliah ini misalnya. Mahasiswa kami informatika ingin disebut sebagai minor DKV misalnya, maka DKV menyediakan satu set mini kurikulum yang itu harus diikuti semuanya, tidak boleh satu mata kuliah saja, ya. Baik itu 14 atau 16 SKS itu harus diambil sebagai satu paket dan nanti diakui sebagai ya dia mahasiswa informatika tetapi minornya adalah minor DKV. Ya dia mahasiswa matematika, minor informatika. Semacam itu. Jadi sebenarnya idenya kami melihat secara substansi itu kami sangat melihat relevansi dan sangat tertarik dengan MBKM. Karena sejak awal juga nuansa semacam itu kita kembangkan. Hanya memang tadi bahwa kita punya cukup banyak constraint terkait dengan berbagai macam aturan-aturan kurikulum di ITB, ya. Nah, bagaimana kemudian persiapan implementasi MBKM? Saya harap Pak Cepi dan Bapak Ibu semua tidak kecewa karena state kita sama-sama bingung gitu ya. Ya. Sama-sama bingung karena ada sesuatu yang menarik, tetapi kemudian ketika dicoba diadopsi ada cukup banyak constraint, ya. Betul. Jadi kita akan mendiskusikan itu, tapi bagaimana kemudian kami mencoba memandang untuk ya kalau kemudian bisa di-share dan nanti kita bisa diskusikan, ya. Di kurikulum kami tadi yang saya sampaikan, ya, kita punya perubahan major, perubahan minor, dan perubahan teknis, ya. Yang menjadi persoalan ini untuk menjelaskan constraint bahwa perubahan mayor, ya, dalam prodi itu menyebabkan prosesnya panjang kalau di kami sampai pada senat akademik, bukan sekadar rektor ya, tapi senat akademik ITB itu mengetuk palu bahwa ya prodi ini kurikulum barunya ini. Jadi sangat panjang dan nggak praktikal untuk bisa dipakai mengadopsi MBKM, kecuali nanti aturannya diubah. Kenapa? Kita hanya punya waktu 1 tahun. Proses penyusunnya, kemudian jenjangnya mulai dari tim prodi ke fakultas, fakultas konsultasi dengan senat fakultas, nanti ke rektor, rektor baru memberikan kepada senat akademik dan seterusnya. Jadi sepertinya sangat sulit kalau kemudian MBKM ini kami adopsi dalam perubahan mayor, ya, di mana itu ada student outcome-nya berubah, struktur kurikulum maupun mata kuliah wajibnya. Tetapi masih memungkinkan kalau memang adopsi itu dalam bentuk perubahan minor, itu dalam konteks khususnya penambahan atau penghapusan mata kuliah pilihan. Dan kami cenderung untuk mengarah ke sana, ya. Jadi kita adopsi dalam aturan ITB tanpa harus menyentuh
perubahan mayor kurikulum karena beberapa aspek sebenarnya kita sudah implementasikan. Yang tidak bisa ditangani di sana kita lakukan melalui perubahan minor, membuat mata kuliah pilihan yang relevan untuk MBKM. Di sisi lain ada perubahan teknis yang sebenarnya tidak terlalu berdampak ke adaptasi kita ke kurikulum itu. Nah, Senat ITB sendiri itu punya beberapa prinsip ya, yang itu harus kami pegang sebagai institusi atau unit di dalam ITB ya. Jadi bagaimana MBKM itu dipandang sebagai kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih proses pembelajaran dan kebebasan kepada institusi dalam hal ini ITB untuk mengembangkan aturan dan programnya. Jadi nggak sekedar kebebasan kepada mahasiswa, tapi kebebasan pada institusi juga. Kemudian digarisbawahi tidak ada kurikulum lain. Yang ada ya kurikulum yang berlaku atau yang akan diberlakukan kalau misalnya memang MBKM ini diadopsi. Dan tetap mengacu pada tadi yang PIO dan SO ya. Kemudian penyempurnaan program pembelajaran yang sudah ada. Yang tadi saya ceritakan ya, kita punya program minor ya, yang sebenarnya itu sangat sejalan dengan MBKM ya. Paling tidak belajar di luar prodi di dalam perguruan tinggi itu kita punya tabungan sudah sekitar 15 sampai 16 SKS ya. Sehingga kalau itu lanjut saja ditambahin sedikit menjadi 20, itu sudah selesai itu untuk 1 semester di luar prodi. Jadi tidak terlalu sulit di situ ya. Kerja praktek, KKN, kita juga biasa student exchange mahasiswanya ya, summer course dan lain-lain bisa dilakukan. Kemudian pengembangan program pembelajaran baru sebagai alternatif program MBKM. Jadi nanti akan ada pengembangan program dalam hal ini bisa perubahan minor kurikulum yang difasilitasi di sana. Nah, yang menarik adalah sebenarnya ada satu persoalan yang ya saya yakin Pak Cepi, Pak Yuda dan Bapak Ibu semua punya persoalan, yaitu bagaimana memonitor dan mengevaluasi. Karena begitu kita lepaskan keluar, itu ada berbagai macam hal yang harus kita lihat kembali. Ya, sehingga Senat juga mengatakan perlu adanya rancangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraannya seperti apa. Aturan operasionalnya juga belum diterbitkan secara sangat jelas, seperti itu ya. Kemudian bagaimana asesmennya? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu semua, di kami dosen itu store 2 nilai. Ya, satu nilai adalah nilai dari mahasiswa ABC-nya. Satu nilai yang lain adalah nilai ketercapaian di sini disebut sebagai capaian pembelajaran CPL capaian student outcome kalau di kita ya, student outcome. Itu berapa nilainya juga, berapa mahasiswa yang dapat A di student outcome ini, berapa mahasiswa yang dapat B dan seterusnya seperti itu. Bagaimana itu bisa dilakukan? Sementara kalau kita lepaskan exchange keluar, dosennya belum tentu pada konsep yang sama tentang bagaimana nilai itu diekstrak dari kuliah. Sehingga bisa jadi kita bisa dapat nilai mahasiswanya, tapi tidak bisa mendapatkan nilai ukuran student outcome-nya. Nah, semacam itu. Itu yang jadi persoalan. Juga batasan-batasan bahwa akreditasi internasional tidak boleh terganggu. Ya. PIO dan SO tetap terjaga. Kebebasan mahasiswa yang tadi yang terkendali, ya, terkontrol tadi. MBKM tidak boleh menyebabkan penambahan SKS. Jadi kita dibatasi 144 SKS itu, ya. Kecuali ada persoalan ekivalensi, artinya ada mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa yang sebenarnya tidak bisa ekivalenkan dengan mata kuliah yang kita set di kurikulum di 144, maka dia diakui SKS-nya tapi sebagai tambahan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah peserta MBKM dari luar ITB harus lulus seleksi. Ini juga nanti jadi pertanyaan kami implementasinya bagaimana, dan terutama diutamakan adalah dari PT yang memiliki kesetaraan, ya, semacam itu. Nah, lebih praktisnya lagi, secara lebih praktis, di kami selain yang kami sudah sampaikan tadi, itu sebenarnya ada beberapa hal yang memang sudah mendukung MBKM. Yang pertama adalah sebenarnya ada peraturan rektor yang memungkinkan mahasiswa itu alih kredit 36 SKS maksimal. Jadi dia yang mengambil dari luar, kemudian dengan satu prosedur tertentu tentu saja, nanti didiskusikan dari prodi sampai ke atas, dan kemudian akhirnya diputuskan untuk bisa diakui setara dengan maksimal 36 kredit. Ya, mahasiswa yang kuliah misalnya dari luar, dalam konteks student exchange dan seterusnya, itu bisa sampai 36 SKS. Yang ini artinya kami per semesternya kan 18 SKS ya, ini 2 semester sebenarnya. Itu ada. Ya, ada aturan seperti itu, sehingga ini menjadi suatu yang
memang mendukung ke MBKM. Dan aturan ini sebelum program MBKM ya. Kemudian berikutnya program major minor yang saya sampaikan tadi. Jadi dua hal ini cukup untuk membuat kita agak lega, bernafas ya, karena merasa itu sudah difasilitasi. Meskipun tadi kurikulum TPB menyebabkan kami di Prodi hanya punya sedikit slot untuk prodinya sendiri. Ya. Kemudian ada mata kuliah yang didesain di awal memang seperti tadi yang cukup inline ya, proyek perangkat lunak, informatika industri, informatika untuk komunitas dan seterusnya. Nah, di level perguruan tinggi sendiri sebenarnya ada mata kuliah ini ya, yang ini sangat relevan dengan MBKM ya, khususnya kalau kita bicara pengembangan keprofesian ya. A, B, C, D, E. Ada kuliah kewirausahaan dan ini non prodi, artinya mahasiswa bisa mengambil pilihan itu. Dan sudah terjadi sebenarnya sebelum MBKM ya. Nah, yang menarik lagi, pengembangan profesi, keprofesian ini gradasi SKS-nya berbeda-beda aja, yang 2, 3, 4, 6 bahkan 9. Ini artinya kalau 9 itu sudah setengah semester sendiri ini. Jadi ITB sejak kurikulum yang sebelum MBKM itu pun sudah memfasilitasi mahasiswa boleh mengambil kuliah KU 4099 melakukan aktivitas yang bisa nantinya diakui sebagai pengembangan profesi dia. Entah dalam bentuk magang, entah dalam bentuk dia belajar di perusahaan informatika yang kredibel misalnya seperti itu gitu ya. Meskipun dalam prakteknya jarang yang kemudian sampai bisa menghasilkan 9 SKS ya. Biasanya kita akui 2 atau 3 atau bahkan 4 ya. 9 ini satu semester sendiri sehingga prosesnya tidak mudah. Saya tidak bicara detail prosesnya, tapi ini adalah bagaimana kita melakukan alih kredit tadi ya. Jadi mahasiswa ke wali ke ketua prodi, kaprodi ke dekanat, dan dekanat ke senat. Senat lah yang kemudian memutuskan bahwa akhirnya ya sekian SKS ini terkonversi di sana. Baik, nah 3 menit terakhir barangkali kita diskusi tentang akhirnya implementasinya, tentang bagaimana kita kemudian akhirnya mencoba merencanakan ya. Yang pertama adalah implementasi MBKM kelihatannya tidak bisa adopsi secara total karena kita punya batasan tadi ya. Jadi kita melakukan gradual. Gradual itu artinya begini, bahwa kalaupun kita tidak bisa fix memberikan kebebasan mahasiswa 1 semester di luar prodi dan berapa tadi 2 semester di luar perguruan tinggi, tapi sebagiannya kita bisa adopsi ya. Misalnya khusus untuk yang awal-awal kita berikan maksimal 20 SKS misalnya. Jadi semacam itu. Kalau sampai bebannya ternyata di sana 40 SKS misalnya, bisa jadi 20 SKS-nya masuk dalam kesetaraan di prodi, 20-nya yang tadi saya sampaikan on top 144 SKS. Semacam itu, karena di prodi sendiri punya tadi batasan TPB, batasan kurikulum prodi dan seterusnya seperti itu. Jadi sebenarnya 2 semester itu menarik dari sisi prinsip, tetapi tidak mudah untuk diimplementasikan sebagai struktur kurikulum. Kemudian arahnya yang tadi saya sampaikan, kami mencoba untuk tidak mengutak-atik kurikulum majornya, karena menyebabkan perubahan major dan akhirnya bisa jadi semester depan atau semester 1 2021 ya, kita nggak bisa implementasikan MBKM. Jadi minor saja, kalaupun perlu ada penambahan mata kuliah pilihan, dan kita membuat semacam stream, kami sebut dalam tanda kutip stream MBKM, tapi sebenarnya ini nanti berpotensi untuk berbagai macam stream yang lain ya. Misalnya stream industri misalnya ya, sehingga full mahasiswa pilihannya itu dari dunia industri saja ya. Stream MBKM mengikuti 8 kegiatan tadi misalnya, tapi dalam konteks kuliah pilihan. Tapi pada saat yang sama kami juga masih punya stream yang konvensional. Karena kan MBKM ini hak ya, nggak harus diambil ya. Jadi mahasiswa kalau misalnya, saya ingin belajar betul di kampus dengan kurikulum yang konvensional, masih difasilitasi, semacam itu. Nah, kemudian kegiatan MBKM akhirnya kita akan setarakan dengan mata kuliah pilihan. Ya. Jadi 6 SKS pilihan dalam prodi, 16 SKS pilihan luar prodi. Ya. Seperti itu. Ada kemudian kuliah informatika industri, informatika komunitas, ini yang kita coba akumulasikan sebagai ini adalah somehow adalah MBKM juga, karena memang konsepnya dekat dan sama ya. Nah, yang terakhir adalah ini masih rencana ya, sehingga memang belum dituangkan dalam implementasi kurikulum.
itu kita punya semacam mata kuliah placeholder yang mewadahi beberapa kegiatan MBKM tadi, baik itu kegiatan keprofesian atau soft skill, proses pengembangan software atau riset, ya, studi secara mandiri dalam dunia computing, dan kemudian community development atau community service, ya. Ini kan sebenarnya proyek di desa, kemudian proyek kemanusiaan itu bisa masuk ke situ. Dan kita tuangkan dalam 2, 3, 4, 6 SKS tergantung bobot dari kegiatan mahasiswa. Nah, kemudian berikutnya adalah kegiatan yang dapat disetarakan dengan pemenuhan mata kuliah wajib, itu mungkin saja dilakukan, ya. Misalnya mahasiswa, misalnya ekstrimnya ya, mengambil kuliah ABC dari MIT misalnya ya. Kemudian dia setelah selesai melaporkan hasilnya, kita coba lihat apakah dia kemudian setara dengan PropStat-nya, setara, kemudian misalnya mata kuliah dasar-dasar informatikanya, operating system misalnya, setara, jadi bisa kita akui yang semacam itu. Tapi tentu saja ini jadi persoalan tadi ya, kesetaraan kualitas, saran akreditasi, beban SKS, bahkan sampai pada rubrik penilaiannya, ya. Sehingga itu perlu sebagian besar sebenarnya perlu MOM-nya ya, Memorandum of kok saya jadi lupa istilahnya ya. Jadi kerjasama atau MOM ya. Dan kemudian proyek mandiri tadi itu sebenarnya kita bisa alokasikan untuk proyek perangkat lunak yang tadi kami sampaikan, dan itu sebenarnya kuliah wajib ya. Tapi mandirinya bukan mandiri yang bebas sama sekali tinggal mengklaim ya, tapi mandirinya terbimbing. Sebagian besar pekerjaannya mandiri, tapi setiap kali dia melakukan report juga. Nah, hal yang lain yaitu alternatif pengakuan kredit dan nilai. Sudah lebih ya Pak ya, sedikit lagi barangkali 1-2 menit lagi. Pengakuan SKS saja itu kita sudah biasa, artinya mahasiswa punya kewajiban 144 SKS. Ketika dia dari exchange, kemudian datang ke ITB, ternyata mata kuliahnya diakui secara topik relevan, tetapi kita ragu-ragu atau tidak dapat mengakui nilainya, maka SKS-nya diakui. Dalam arti apa? Nanti akan disebutkan di transkrip bahwa mahasiswa ini lulus 134 SKS dari ITB. Di balik itu nanti akan ada penjelasan yang 10 SKS itu dia mengambil dari MIT, kuliahnya ini. Nilainya berapa? Nilainya MIT. Bisa dibayangkan ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ITB bisa mengatakan IPK dia sekian. IPK dia itu adalah IPK 134 SKS. Oh. Itu karena kita punya batasan tentang apakah kita bisa mengkonversi nilai. Kalau bisa kita konversi nilai kan nilainya diakui di ITB. Tapi kalau kita tidak konversi, artinya SKS-nya saja yang diakui. Itu diperbolehkan kalau di ITB. Sehingga kalau dia mengambil di MIT, katakanlah mata kuliah yang sama dengan misalnya seandainya ada Malang Institute of Technology gitu ya, kalau seandainya ada, kita tahulah antara Massachusetts dengan Malang gitu ya, Malang Institute of Technology misalnya, kita nggak punya konflik di sana. Kenapa? Kalau kita bisa mengakui karena secara aturan dan segala macamnya memang diperbolehkan, tetap mahasiswa akan diakui dua-duanya, tetapi nilai di Malang dapat A, di MIT dapat C misalnya, juga tidak kita anggap sebagai sesuatu yang mempengaruhi nilai dia di ITB. Silahkan nanti stakeholder melihat itu, bahwa dia pernah ke Massachusetts dan dia pernah ke Malang. Dengan 10 SKS-nya menyedot 444 SKS-nya ITB. Semacam itu. Ada versi yang lain, yaitu versi pengakuan konversi nilai, di mana kita perlu kerjasama, tahu bagaimana asesmen dan segala macamnya, ya, sehingga nanti nilainya akhirnya kita adopsi. Kita akui dia sebagai mata kuliahnya ITB. Nah, ini beda. Akhirnya IPK-nya ya dipengaruhi juga oleh capaian dia di sana, gitu ya. Kemudian ada skema on top 144 SKS. Kemudian tadi ada isu berkaitan dengan assessment outcome kegiatan, seperti kerja praktek ya. Dia bekerja di luar, tapi kan yang memberikan nilai kan luar kan ya. Hanya bedanya kalau kerja praktek itu rubrik penilaiannya dari kami. Kami berikan tuh komunikasinya bagaimana, ini apa segala macam. Meskipun standar penilaiannya berbeda. Tapi paling tidak kita pandu ya. Semacam itu. Baik, saya pikir itu terakhir kami membayangkan sebenarnya
kami akan punya map ini juga belum ada, sebenarnya murni dari bayangan saya terkait dengan bagaimana nanti kita adopsi. Jadi kita akan punya semacam mapping kegiatan-kegiatan di MBKM itu, magang, proyek desa dan seterusnya. Kemudian mata kuliah yang kita punya itu yang mana ya? Kita punya kerja praktek, proyek pengembangan perangkat lunak, IF komunitas, ya, IF industri, bahkan klaster kuliah yang tadi saya sampaikan ya, community development atau community service, riset dan pengembangan segala macam. Khusus untuk pertukaran pelajar, karena biasanya materinya materi spesifik topik domain tertentu dari keilmuan kita, maka nanti mappingnya ke mata kuliah spesifiknya apa. Mereka ngambil di tempat yang lain algoritma pemrograman misalnya, maka di tempat kita bisa menggantikan mata kuliah algoritma pemrograman, baik menggantikan hanya SKS-nya maupun sampai menggantikan nilainya dikonversi sebagai pengakuan kita. Baik, demikian Pak Cepi, Pak Yuda, dan Bapak Ibu sekalian. Kita bisa diskusi barangkali ya. Mohon maaf apabila apa yang disampaikan masih kurang lengkap atau kurang ekspektasi. Saya berharap kita bisa saling belajar dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Pak Saiful. Ini sungguh sangat akan membantu kami. Terima kasih. Sangat padat informasinya. Walaupun memang kita juga menganggap, saya yakin bahwa waktu 1 jam ini tidak akan cukup untuk mengeksplorasi semua kebutuhan. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang memang bisa kita bisa kita tarik, kemudian kita garis bawahi untuk direncanakan kita adaptasi. Pak Saiful, mohon izin, mungkin saya akan di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa audiens. Sistemnya mungkin 3 pertanyaan, ya dibagi per 3 pertanyaan mungkin Pak Saiful ya. Ya, silakan Pak. Saya izin membacakan dari Pak Aldi Riyaldi Atmaja. Izin bertanya Pak Saiful terkait dengan Merdeka Belajar ini, apakah kegiatan SKS di luar prodi atau perguruan tinggi, apakah mungkin mahasiswa untuk belajar melalui course platform yang ada seperti Coursera, Udacity, dan lain-lain, yang tentu sangat menunjang kapasitas mahasiswa terutama di informatika. Kemudian bagaimana regulasinya ketika konversi itu dilakukan terhadap bobot SKS. Kalau mungkin tadi untuk konversinya sudah terjawab di penjelasan akhir. Dan kalau boleh tahu apakah di ITB terutama di STI sudah mengimplementasikan hal demikian? Terima kasih sebelumnya. Untuk penanya kedua dari Pak Muhammad Insan, terkait komunikasi kolaborasi dengan pihak-pihak luar, tempat mahasiswa berkegiatan luar kampus, apakah sudah ada prosedur atau regulasinya yang memudahkan proses tersebut? Mungkin tadi sebagian sudah dibahas juga ya. Kemudian yang ketiga, dari Budian ya. Kalau melihat struktur kurikulum yang dipaparkan menjadi MBKM itu sebenarnya bisa diinjeksi dengan mata kuliahnya ya Pak. Maksudnya tidak perlu ada kegiatan perkuliahan terpisah khusus MBKM, kemudian konversi ke SKS-nya bagaimana, atau bisa kombinasi antar keduanya. Mungkin beberapa pertanyaan secara substantif itu bisa digabungkan, dan untuk konversi SKS tadi sudah ada penjelasannya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan satu hal terkait dengan konversi perkuliahan atau SKS. Tambahannya adalah terkait dengan administrasi keuangan si mahasiswa itu, seandainya ada tadi mahasiswa ITB yang ngambil di MIT, itu mekanisme pembayaran tuitionnya gimana Pak? Itu ikut MIT kah atau ke ITB selama itu nggak bayar atau gimana Pak? Terima kasih, mungkin 3 pertanyaan dulu Pak.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, menarik ya. Jadi yang pertama tentang online course. Nah, online course ini begini, kalau dari sisi substansi sebenarnya kita atau saya ya, jadi saya tidak mengatakan saya mewakili ITB dalam hal ini. Saya itu cenderung melihat bahwa kita melihat bahwa online course itu sangat baik dan menarik untuk kemudian bisa diikuti oleh mahasiswa. Secara materi, secara umum ya, tapi karena memang online course itu bisa macam-macam tempatnya, jadi kualitasnya juga bisa berbeda-beda ya. Meskipun dalam konteks yang tidak terstruktur dan tidak ketemu in person ya dengan ini ya, dengan dosennya dan seterusnya. Nah, substansinya demikian. Substansinya itu sebenarnya bisa diakui. Tetapi memang kalau dalam konteks pengakuan secara administratifnya itu belum dibuka kalau di ITB ya. Jadi kalau di ITB misalnya ada mata kuliah tentang machine learning di online course, kemudian mahasiswa saya sudah dapat nih sertifikat gitu ya, kemudian mengatakan bisa nggak saya lewat mata kuliah ini? Theoretically ini hal yang mirip dengan tadi ya, kuliah di tempat yang lain, kemudian menyatakan ini topik-topiknya dan saya sudah melewati itu. Yang menjadi soal itu biasanya terkait kepada pertama kita tidak punya perjanjian dengan perguruan tinggi yang atau online course tersebut ya, institusi itu. Yang kedua adalah terkait dengan assessment-nya, masalah assessment-nya, sehingga kalau ditanyakan tentang apakah online course bisa dipandang seperti itu, substansialnya bisa, tapi secara formal itu belum diatur ya, belum diatur karena kita tahu online course itu memperkaya, tetapi ada hal-hal tertentu yang kemudian bertemu langsung dan berkolaborasi dengan teman-teman di secara fisik itu lebih memperkaya lagi gitu ya, sehingga intinya substansialnya oke, tetapi secara prosedural dari pengalaman saya juga belum pernah ada yang kemudian mencoba mengusulkan konversi itu ya. Jadi anak-anak kemudian mengikuti itu, tapi itu lebih ke memperkaya sehingga ketika dia ujian di ujian machine learning misalnya, dia lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mengikuti online course misalnya seperti itu. Bahwa kemudian ada dosen yang memanfaatkan online course secara bertanggung jawab untuk kemudian udah belajar itu, nanti saya coba assess, kita ketemu diskusi dan segala macam, itu dimungkinkan. Ya. Jadi bukan pendapatan, sesuatu yang didapat secara formal dari online course dalam bentuk sertifikat itu belum dapat dipakai, tetapi substansinya itu sangat bisa sebenarnya untuk dipakai. Nah, kemudian tadi ada yang kedua itu prosedur apa tadi ya? Tulisan saya. Yang kedua tadi apa, Pak? Terkait sebelum injeksi, kolaborasi dengan pihak luar. Oh iya. Saat mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Baik, jadi sebenarnya begini, kalau dalam konteks besarnya kegiatan Tridharma perguruan tinggi di ITB itu sesuatu yang sangat di-encourage, dan dari pengalaman karena hubungan kita dengan alumni industri maupun pemerintahan itu nyaris tidak ada prodi yang tidak punya kerjasama dengan pihak di luar tadi ya. Baik kerjasama yang sifatnya formal maupun kerjasama yang sifatnya semacam ad hoc ya. Misal bahwa di kami adalah hal yang biasa, satu mata kuliah itu minimal ada satu dosen tamu baik dari perguruan tinggi luar maupun dari industri. Itu adalah sesuatu yang sudah prosedural. Sehingga tanpa kemudian kita punya kerjasama itu sudah kita lakukan. Ada juga kerjasama sifatnya formal, baik di level fakultas maupun di level perguruan tinggi, yang kemudian memungkinkan kita melakukan pembimbingan bersama dengan industri. Pembimbing duanya adalah industri, misalnya seperti itu. Itu sebelum MPKM ya, termasuk kerjasama dengan salah satu unicorn-nya e-commerce untuk membangun lab di tempat kami, sehingga beberapa mahasiswa kita distribusikan ke situ untuk kemudian bersama dosen dan peneliti dari perusahaan e-commerce itu mengembangkan persoalan-persoalan untuk di-TA-kan. Ya. Itu dilakukan. Jadi, nah pertanyaannya sekarang adalah untuk MPKM bagaimana? Kami melihat tidak ada yang drastis berubah di sana, ya, kecuali bahwa kalau tadi itu relatif ada kebebasan
tertentu terkait dengan bagaimana mengelola program dan itu lebih banyak diarahkan ke formal kurikulum kami. Sekarang pembicaraannya nggak demikian. Pembicaraannya adalah industri punya apa, dia menyediakan apa segala macam, kita keluar ke sana kan begitu kan. Kita punya pengalaman kemarin misalnya BI, Bank Indonesia itu menawarkan ke level ITB untuk nih kita punya seperangkat set kurikulum, mahasiswa bisa masuk nih. Bagaimana? Akhirnya sebagian dari mahasiswa kita mendaftar ke sana dan mengikuti kuliah dan magang yang ada di BI. Nah, yang menarik Pak Jabi dan Bapak Ibu semua, sebenarnya ITB belum punya aturan yang turunan dari senat akademik tadi. Tapi ITB punya di bawahnya wakil rektor bidang akademik itu ada Direktorat Pendidikan non-reguler ya, di mana PPI itu masuk di situ. PPI itu yang insinyur ya, persatuan insinyur itu atau pendidikan profesi insinyur. Kemudian berbagai macam kegiatan MBKM itu dengan cepat diadopsi di sana sekarang. Jadi kalau kegiatannya oke, nanti WRM sudah oke, lakukan dulu deh, nanti gampang itu masalah administratifnya gitu. Nah, kita punya pengalaman 1-2 mahasiswa kami sudah mengikuti itu, tercatat formal ada kerjasama segala macam, tapi pengakuannya bagaimana nanti dulu. Pokoknya yang penting diwadahi dan dicatat di Direktorat Pendidikan non formal tadi, semacam itu. Termasuk inisiasi dengan UGM dan Google ya dalam rangka MBKM juga gitu. Ya. Terima kasih Pak Saiful Akbar. Sepertinya diskusinya sungguh sangat menarik, namun lagi-lagi terkait dengan keterbatasan waktu yang sudah dijadwal dari jam 9 sampai jam 11 siang. Mungkin dicukupkan sekian untuk diskusinya. Mungkin Bapak dan Ibu audiens semua, sekiranya insya Allah izinkan saya untuk memberikan garis besar dari pembahasan dari awal sampai akhir yang sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Saiful dari banyak hal tentang persiapan implementasi kurikulum Merdeka. Ini memang banyak yang bisa dan harus kita kaji lebih jauh, persiapannya lebih banyak. Namun dari 4 hal ini setidaknya ada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kita semua tahu bahwa diawali dari inisiasinya dari perkembangan revolusi industri, kemudian masuklah pada formulasi KMMB yang sudah diformulasikan dan dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah pusat. Kemudian alhamdulillah juga tadi Pak Saiful sudah memberikan selayang pandang tentang kurikulum STI-ITB, kemudian insya Allah juga banyak hal yang akan sangat bermanfaat. Kemudian beberapa persiapan yang garis besarnya adalah mungkin perlu dilakukan penyempurnaan dalam bentuk perubahan-perubahan baik major, minor, dan perubahan-perubahan teknis. Kemudian dengan mengimplementasikan prinsip implementasinya, yaitu monitoring, evaluasi mekanisme operasional, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa petik banyak ilmu dan pengalaman dari Pak Saiful dari ITB ini. Terima kasih. Mungkin mohon maaf saya sebagai moderator banyak hal yang kurang berkenan dalam memandu acara ini dan memberikan waktu untuk diskusi yang lebih luas. Mohon maaf. Terima kasih dan sekali lagi saya doakan semoga Pak Saiful Akbar beserta keluarga dan kita semua sebagai audiens yang ada di sini tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dan terjauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Langsung saja saya kembalikan lagi pada pembawa acara. Terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Cepi yang sudah memandu acara inti dari Bapak narasumber kita yang luar biasa hari ini memberikan gambaran yang sebenarnya cukup utuh ya. Jadi saya yang kalau saya pribadi nih yang sebelumnya
masih masih agak gelap tentang MBKM ini sudah mulai sudah sedikit tercerahkan gitu ya dengan pemaparan materi dari Pak Dr. Saiful Akbar. Terima kasih atas materinya, Bapak. Kemudian mudah-mudahan nanti ke depan kami bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak dan rekan-rekan di stay seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara di sini memohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, apabila ada kekurangan. Kemudian informasi untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan via email Bapak Ibu masing-masing yang sudah didaftarkan di link s.id registrasi Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat-sehat dan sukses ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Undang. Terima kasih Pak Yana. Pak Cepi, atur nuhun. Sami-sami.